Hai, ini udah jam setengah satu malam. Jadi aku bikin video ini jam setengah satu malam karena jam segini anakku si Daiki sudah tidur, jadi sudah bisa bikin video. Jadi aku mau bikin video yang pertama itu mengenai perjalanan ke Jepang. Kenapa aku mau bikin video ini? Karena banyak yang misix juga tanya, Kak aku mau ke Jepang, gimana caranya ke Jepang? Kak aku lulusan pariwisata, bisa nggak berangkat ke Jepang? Kak aku lulus D3, bisa nggak ke Jepang gitu ya. Nah jadi untuk semua pertanyaan-pertanyaan itu aku nggak bisa jawab semua, tapi yang bisa aku jawab ini untuk adik-adik perawat yang mau kerja ke Jepang. Jadi video ini saya khususkan untuk adik-adik yang saat ini lagi sedang study nurse, terus punya keinginan nanti kalau udah selesai study ini aku mau kerja ke luar negeri misalnya, atau adik-adik yang saat ini sedang bekerja juga tapi masih ada niat mau kerja ke luar negeri. Nah ini saya mau cerita sedikit pengalaman untuk kalian-kalian yang minat kerja ke luar negeri ya. Nah yang pertama itu, kalau kalian mau pergi ke luar negeri, untuk kerja ke luar negeri itu, yang pertama kali dan itu yang paling sangat penting adalah ambil jalur yang resmi dan benar. Kenapa? Karena ini bukan bicara merantau antara pulau ke pulau. Ini udah bicara antar negara. Udah pasti urusannya rimpeng. Nah, jadi untuk kalian yang mau pergi ke luar negeri, mau misalnya mau cari pengalaman, mau menambah skill, terus mau memandirikan diri supaya lebih mandiri. Nah, itu yang pertama kali adalah ambil yang resmi. Nah, banyak jalur-jalur enggak resmi ini yang buat kita ini anak-anak muda kasihan loh di sini. Mereka itu niatnya mau kerja ke Jepang, terus masuknya enggak resmi, sampai di sini babak belur. Babak belurnya itu yang pertama bermasalah pada pihak imigrasi, akhirnya lari sana lari sini supaya jangan ketangkep, itu kan kasihan ya. Nah yang kedua masalah finansial, kalau kita udah nggak resmi udah pasti kita juga untuk mendapatkan pekerjaan juga pasti susah, dan udah pasti kita juga nggak bisa menuntut yang namanya finansial ya. Jadi kita pun udah pasti juga segi finansial juga udah pasti keteter juga kalau menurut aku. Nah terus yang ketiga itu masalah kesehatan juga. Kalau kita jalur yang nggak resmi tiba-tiba kita sakit, nah bagaimana kita di cover sama apa? Nah sedangkan di Jepang ini kalau kita tidak ada asuransi udah pasti bayarannya selangit. Nah kalau ada asuransi kita aman. Nah itu nanti bisa mendapatkan asuransi sudah pasti jalurnya harus resmi. Itulah makanya saya bilang tadi untuk adik-adik semua yang mau kerja ke luar negeri, itu yang pertama kali kalian harus searching itu resmi apa enggak. Itu yang harus kalian searching. Untuk apa? Untuk keamanan diri kalian juga, mental kalian juga, dan keselamatan kalian juga. Jadi itu harus penting sekali sebelum berangkat ya. Jadi tanya semua. Kalau bisa tanya sampai seluruhnya, ditanya sampai sedetail-detailnya, supaya sebelum kalian berangkat kalian pastikan kalian aman gitu ya. Nah, kalau kakak berangkatnya ke Jepang ini itu dengan program pemerintah namanya government to government. Memang enaknya kita ya kalau mau berangkat ke luar negeri ini ya, mau beasiswa pun enaknya kok beasiswa dari pemerintah ya. Kalau dapat itu pasti enak karena difasilitasi dari A sampai Z-nya. Nah, jadi ambil program itu kemarin yang government to government itu dia programnya itu adalah EPA. EPA itu singkatannya itu Economy Partnership Agreement. Jadi EPA ini kerjasama antara Jepang dan Indonesia, di mana Jepang membutuhkan
tenaga medis atau tenaga kerja manusia ya, medis dalam hal medis itu nurse dan caregiver. Mungkin kalian ada yang belum mengerti kali untuk yang ini ya. Nah, untuk nurse itu sendiri itu yang kerja di hospital, untuk caregiver itu dia untuk kaigo fukushiki itu kerjanya banyaknya di kalau Indonesia bilang panti jompo, tapi kalau di Jepang namanya shisetsu. Terus yang kedua, Kak, berapa biayanya Kak kalau kita mau ke luar negeri Kak? Nah, ini memang sangat penting ya soal biaya ini ya, karena banyak juga teman-teman yang datang ke sini pakai agen odong-odong, terus dia bayar 80 juta, sampai sini kerjanya pun nggak ada pula. Memang itu juga menjadi kendala ya. Nah, untuk yang program IPA ini sebenarnya sangat menguntungkan ya, karena kita nggak ada dipungut biaya sama sekali. Biaya kita itu hanya biaya proses perjalanan ini aja sampai kita dinyatakan lulus. Jadi waktu itu ada proses tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap akhir itu kita dinyatakan lulus itu memang prosesnya agak panjang, tapi dan di situ kita membutuhkan biayanya. Tapi setelah lulus kita dikasih uang saku, dikasih fasilitas, dan juga kita tidak ada dipungut biaya apa-apa lagi. Nah, jadi memang karena proses kita menunggu hasilnya itulah kita ngeluarin biaya. Ya, yang paling banyak itu ya kayak saya dari daerah ke Jakarta, karena kan harus ke Jakarta ya waktu itu untuk tes dan yang lainnya. Jadi ya ongkos pesawat dan yang lain-lain lah gitu. Nah, jadi agak membantu ya, karena begitu lulus kita dikasih uang saku. Terus yang menguntungkan lagi itu untuk proses pengurusan visa itu sendiri pun tidak dipungut biaya. Jadi kita hanya diminta foto saja. Mana foto kalian sini? Dan itu dibantu diurusin semua. Jadi saya ingat waktu itu saya pernah sebelum tahu program IP ini, saya menghubungin juga agen yang untuk berangkat ke Taiwan. Jadi waktu itu saya saya email juga kakak itu, saya tanya-tanya, Kak saya maulah Kak ke Taiwan. Aku bilang gitu ya. Terus habis itu kata kakak itu gini, kamu tamatan apa? Kata dia. Terus aku bilang S1 keperawatan Kak, biayanya berapa? Terus dia bilang biayanya sekitar 16 juta. Waduh, waktu itu tahun 2010 itu 16 juta termasuk gede ya. Aku dulu gak punya uang itu, karena gajiku juga dulu masih sekitar berapa itu, di bawah 2 jutaan waktu itu gajinya di situ ya, masih sekitar segitu. Jadi untuk ngumpulin uang segitu banyaknya juga banyak banget gitu kan. Jadi waktu mikirnya kayak gitu itu, jadi kakak itu langsung bilang lagi sama aku gini, Kak itu bayarnya gimana? Aku bilang bisa potong gaji katanya gitu ya. Nah setelah itu kakak itu bilang gini, Dek kayaknya kamu sayang deh kalau S1 keperawatan ke Taiwan, kata dia. Coba kamu cari tempat yang lain lagi, kata dia kayak gitu. Terus aku oh gitu ya Kak, aku bilang sebenarnya sih kok di hati ya, saking udah mau pengen ke luar negeri nih, mau kerja, mau cari pengalaman dan yang lainnya gitu ya, rasanya mau ke Taiwan juga oke gitu waktu itu. Tapi kakak itu langsung bilang, untuk S1 keperawatan kamu punya banyak kesempatan untuk kerja ke luar negeri, coba cari lagi dulu tempat yang lain, karena untuk ke Taiwan itu sayang sekali untuk tingkat pendidikanmu. Baik ya kakak itu, bayangin saya kan belum punya siapa yang mau saya tanya, itu belum tahu waktu itu, karena saya belum menemukan jalan untuk jalurnya ini, saya nggak bisa temukan waktu itu. Nah jadi kakak itu langsung bilang kayak gitu, ya udah aku cari lagi tempat yang lain, ketemulah IP ini. Dan bagusnya saya nggak perlu ngeluarin duit apapun, karena udah difasilitasi, udah dibantu sama negara. Itu kan saya bilang tadi, ambil jalur resmi, karena jalur resmi ini yang berhubungan dengan government ini sangat membantu finansial itu sendiri. Terus yang ketiga, Kak aku perlu belajar bahasa Jepang gak Kak sebelum mendaftar? Nah ini juga sama kayak aku juga dulu ya. Aku juga itu kalau saking takut yang nggak lulus ya, jadi pas mendaftar itu pun
udah beli buku bahasa Jepang, terus belajar bahasa Jepang, takut nanti kalau misalnya biar ditanya bisa jawab gitu. Ternyata nggak fungsi itu maksudnya gini. Sebenarnya sih nggak apa-apa, karena sampai kita dinyatakan lulus, kita itu difasilitasi untuk belajar bahasa Jepangnya, dan itu langsung orang Jepang sendiri yang ngajarin kita. Jadi mereka itu prepare-nya sangat bagus untuk mempersiapkan kita datang ke Jepang ini. Jadi dikasih buku, dikasih apa lagi, semuanya lengkap sampai sampai apa namanya itu, pewarnanya juga semua dikasihin lengkap sama mereka itu. Jadi kita nggak perlu sampai harus panik ya, misalnya aku les lah bahasa Jepang nih biar aku bisa pergi, nggak usah gitu. Nah, yang penting itu adalah siapkan mental saja, mental untuk merantau ke luar negeri. Nah, dan kalau sudah lulus dapat fasilitas belajar itu ya belajar. Nah, itu dulu informasi yang bisa saya berikan. Nanti di video berikutnya lagi saya akan kasih informasi lagi mengenai macam-macam lah, tapi yang pastinya masih dalam dunia keperawatan itu sendiri. Jadi untuk adik-adik semua yang niat kerja ke luar negeri, semangat, yang masih akademinya juga semangat belajarnya, terus yang saat ini juga sedang bekerja tapi ada niat juga untuk kerja ke luar negeri, semangat juga persiapannya. Yo, selamat malam.